Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Batu Berkat. Saudara, kesusahan atau masalah itu merupakan bagian atau dinamika dari hidup. Jadi adalah salah kalau kita punya harapan hidup tanpa masalah. Firman Tuhan sendiri jelas berkata, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Artinya apa? Kesusahan itu bagian hidup yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap manusia. Dan realitasnya memang seperti itu. Kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Memang, kita tidak ingin atau sengaja membawa diri kita kepada masalah. Bahkan jujur, di alam bawah sadar, kita memiliki harapan supaya bisa menjalani hidup tanpa masalah. Tapi faktanya, masalah selalu ada. Maka, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya masalah. Jadi, pemahaman yang benar adalah masalah sesungguhnya bagian dari berkat. Ibarat agar seorang petinju tahan pukul, ia harus dipukuli sesering mungkin supaya ia kuat dan tahan dalam pertandingan. Demikian pula yang Tuhan inginkan, kita menjadi orang-orang kuat di dalam Tuhan. Tentu kuat dalam spiritualitas. Dan itu tidak bisa terjadi dengan hanya berdoa di dalam kamar, baca Alkitab, atau dengar khotbah. Berdoa wajib. Membaca Alkitab harus, saudara. Mendengar khotbah juga mutlak. Namun, dalam perjalanan hidup, kita pasti mengalami masalah-masalah. Itulah dinamika kehidupan. Namun, Tuhan itu hebat, saudara. Dia atur semuanya itu. Kalau firman-Nya berkata, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu berarti beban dari masalah, persoalan, kesulitan yang kita hadapi setiap hari itu tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan dengan tegas berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar. Dan kalau dikatakan masalah itu hal yang biasa, itu berarti bukan hanya kita saja yang mengalami, tetapi semua orang juga mengalami. Kan begitu, saudara? Dan tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan manusia. Ingat, Allah itu setia dan Dia tetap pegang kendali hidup kita. Ibaratnya, Tuhan pasang semacam jaring di mana masalah yang lebih besar daripada jaring hidup kita pasti tidak bisa masuk. Artinya tidak melampaui kekuatan kita. Setiap hari pasti ada batu masalah yang dilempar, yang kita alami. Tetapi itu sebenarnya merupakan batu berkat. Bentuknya masalah, persoalan, tapi di dalamnya tersimpan berkat Tuhan. Tuhan punya berkat di dalam setiap masalah. Sayangnya, kita sering terlanjur alergi dengan yang namanya masalah.
Padahal di sana tersimpan berkat kekal. Bukankah dalam hati kita kadang berkata, "Aduh, kalau boleh aku jangan mengalami persoalan yang seperti itu." Nah, itu sebenarnya intimidasi dari manusia lama kita, saudara. Jadi, yang Tuhan buat bukan tembok, tapi jaring. Kalau tembok itu anti masalah. Masalah nggak bisa masuk karena ada tembok, maksudnya begitu. Tapi kalau jaring, itu untuk mengukur seberapa besar masalah yang bisa kita pikul. Artinya, masalah tetap bisa masuk, tetap bisa kita alami, tapi tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan pasti melindungi kita dengan jaring, bukan dengan tembok. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Jadi, kalau kita marah sambil berteriak, "Kok seperti ini Tuhan?" Itu berarti kita menganggap Tuhan tidak bijaksana. Kalau pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, itu bukan berarti pencobaan atau masalah, persoalan yang kita alami selalu ringan. Bukan, saudara. Tetapi yang dimaksud, beratnya persoalan pasti sesuai dengan umur kedewasaan rohani kita, yang mana tujuannya untuk melatih kita. Bagaimana saat kita direndahkan, dihina, difitnah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dilatih untuk itu. 1 Petrus 1 ayat 6 mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Kata seketika dalam ayat ini artinya sementara, tidak lama. Jadi, semua pasti ada akhirnya. Setiap masalah nantinya pasti juga akan selesai. Bedanya Tuhan dengan setan, saudara. Kalau Tuhan menguji atau mengizinkan pencobaan untuk meningkatkan kualitas iman kita, setan mencobai untuk menjatuhkan kita. Jadi, Tuhan memakai keadaan yang negatif yang membuat kita berduka untuk meningkatkan, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Lalu ayat tadi dalam kalimat selanjutnya berkata, "Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Saudara, apakah kita pernah melihat proses orang mengolah emas secara tradisional? Nah, Tuhan mau memurnikan kita supaya hal-hal negatif dalam diri kita bisa dirontokkan. Jadi, masalah bisa merontokkan unsur-unsur kenajisan dalam diri kita. Segala karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah bisa dirontokkan. Maka tadi saya katakan masalah itu sebagai batu berkat. Maka kita tidak bisa berkata, "Tuhan, buat aku dewasa tanpa ada masalah." Nggak bisa, ya, tidak bisa, saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa terjadi begini atau begitu. Tetapi ternyata Tuhan membuat jaring. Tidak mungkin tidak ada masalah. Karena masalah itu sejatinya nutrisi jiwa dan sarana kita untuk berlatih. Dunia ini merupakan training center
pusat pelatihan kita untuk mempersiapkan kita masuk langit baru, bumi baru. Jadi ingat, masalah itu sejatinya batu berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.